Sobat Innovtalk, selamat datang di Innovtalk, podcast yang ngebahas tentang bisnis seru dan penuh pelajaran. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang udah akrab banget sama keseharian kita. Apa tuh? Yaitu teh. Tapi ternyata di balik segelas teh yang tenang itu ada kisah panas antara dua brand legendaris, yaitu Sariwangi dan Teh Sosro. Bareng aku Ica dan ada 3 temanku yang gak kalah keren, yaitu Nuven. Hai. Yang kedua ada Grace. Hai. Yang ketiga ada Eca. Hai. Oke, kita bakal ngebahas tentang gimana Sariwangi yang dulunya sempet ya jadi pionir teh di Indonesia, lalu ternyata akhirnya kalah sama inovasi kece dari Teh Sosro nih. Oke. Terus gimana sih kira-kira Nuven cerita awal Sariwangi itu? Wah, menarik nih. Teman-teman, sebelumnya aku dari research dan aku punya cerita menarik nih buat teman-teman semua di sini. Gimana tuh? Nah, dari yang aku dapat, ternyata Sariwangi itu udah berdiri dari sejak 1964. Lama dan yang ya. mendirikan ini adalah Slamet Wibowo. Nah, waktu itu tuh idenya simpel banget. Mereka ini jadi revolusioner teh celup pertama di Indonesia, guys. Teh celup ya. Benar, mereka yang menginovasi bahwa teh itu tinggal dicelup aja. Dari yang sebelumnya kita kalau mau bikin teh itu harus ngeringin daun teh dulu, terus habis itu harus disaring dulu, terus nunggu seduhnya tuh lama banget. Buat efisien ya jadinya. Bener, mau minum teh udah gak mau duluan nih. Iya sih, benar. Nah, Sariwangi datang memberi inovasi yang praktis gitu untuk mau minum teh. Jadi kalian minum teh tinggal celup aja, nggak usah repot-repot kayak tadi. Iya benar. Nah, seiring berjalannya waktu nih, tahun 1969 Sariwangi itu diakuisisi sama Unilever. Diakuisisi ternyata. Bener. Nah, melalui jalan ini juga Sariwangi membeludak lah. Dia tiba-tiba jadi top of mind of teh gitu. Iya benar sih. Bener-bener dia Langsung viral ya. Bener, dia merajalela semua produk teh. Pokok kalau mau beli teh ya ingetnya Sariwangi gitu. Oke. Menarik. Keren ya. Tapi biasanya kalau udah di puncaknya kayak gitu ya, udah top of mind, jadi rawan jatuh nggak sih? Tiba-tiba entah ada yang merosot penjualan lah, atau tiba-tiba ya adalah pokoknya yang buat Sariwangi ini jatuh. Tapi apa sih yang kira-kira bikin Sariwangi ini kehilangan rasanya? Sebenarnya bener sih, aku setuju sih kalau misalnya kayak soal kehilangan rasa dengan tanda kutip itu, apalagi tentang kehilangan rasa gitu ya. Rasa guys. Dengan tanda kutipnya juga, dan soal revolusi itu tadi. Nah, karena sekarang kan seperti yang kita tahu, sekarang zaman udah mulai berubah, tren juga udah mulai gampang berubah, tapi ternyata Sariwangi itu tetap dia itu ada di zona nyamannya gitu ya. Zona nyamannya apa? Ya teh celup aja gitu loh. Sedangkan yang lain udah pada berubah, istilahnya kayak banyak banget ngeluarin produk-produk teh, tapi ngeluarin produk-produk tehnya itu nggak cuma sekedar itu aja istilahnya gitu. Nah, padahal anak muda sekarang itu dia tuh lebih suka teh yang bervariasi. Nggak cuma yang sekarang kita Sariwangi Nggak sih kalau bisa, kalau ada sih enak banget kayaknya. Sekarang maca ya. Tapi Sariwangi yang kita tahu kebanyakan dia cuma mainnya di original aja. Apa tadi rasanya biasanya kalau original jasmine. Iya, Jasmine tea. Jasmine tea. Itu aja. Jasmine tea sama teh hijau. Aku baru sempat coba yang Sariwangi. Ada dia baru. Varian ya. Iya, tapi kan buat anak zaman sekarang kalau cuma rasa itu aja kan udah nggak mempan ya. Udah nggak menarik bahkan. Udah kolot banget itu. Iya banget, bener banget. Terus habis itu yaitu akhirnya zaman itu yang ngalahin Sariwangi ini. Ya akhirnya dia dari tambah yang viral, tambah lama, tambah turun, tambah surut. Udah tren pasarnya nggak keikut mereka. Habis itu inovasi sama varian produknya mereka juga mati istilahnya ya. Iya bener banget, udah mati juga istilahnya. Terus yang pertama adalah yang terutama promosinya. Iya kan, sebagai kita anak-anak Gen Z, promosi digital atau lagi di platform sosmed itu kan perlu banget nggak sih? Bener banget. Apalagi kayak anak-anak zaman sekarang kita kan serba TikTok ya kan, udah serba, medsos ya kan, udah serba digital. Benar ya, dikit-dikit TikTok gitu ya. Apapun masalahnya cari di TikTok gitu. Bener. Makanya itu akhirnya ya itu Sariwangi udah
nggak mempan lagi di zaman-zaman kita sekarang. Tambah lama tambah turun juga, akhirnya kalah sama brand-brand atau pesaing-pesaing yang mungkin lebih inovatif, lebih menarik, lebih trendy, lebih fresh ya. Iya, Dia bener banget, mengeluarkan, lebih fresh. Sesuatu inovasi yang mungkin boom juga ya daripada Sariwangi gitu. Benar. Mungkin ada lagi kira-kira? Udah sih, kalau buat aku sih, dari aku sih gitu kali ya. Oke, iya. Dari dulu mungkin Sariwangi sempat jadi rajanya teh banget, tapi mungkin sekarang udah kehilangan arah. Aku udah mulai kehilangan arah, kayak siapa ya itu ya? Udah kehilangan arah banget nih. Waduh. Terus kasih back sound gitu. Tiba-tiba udah banyak nih pesaing-pesaing yang mungkin lebih sukses ngebaca pasarnya sekarang ya. Iya, setuju, Tren setuju. zaman sekarang. Mungkin gimana nih Eca? Kira-kira yang menjadi penghalang dari Sariwangi nih. Oke. Ada pesaing siapa? Kalau yang aku tahu tuh, kan tahu nggak sih apapun makanannya minumnya? Teh botol sosro. Nah itu dia pesaing besarnya sekarang ya. Oh, sekarang teh Kalau botol. teh botol sosro itu aku tahu dia itu dari keluarga Sosrojoyo di Slawi Jawa Tengah di tahun 1974. Oke. Nah awalnya tuh kayak cuman promosi aja. Nah mereka tuh ternyata jual teh dalam botol kemasan kaca. Nah beda kan. Jadi kalau Sariwangi kan dia harus kita harus manasin air panas. Harus nyeduh dulu ya istilahnya ya. Sedangkan teh botol sosro ini tinggal langsung minum gitu di botol kaca. Lebih praktis gak sih daripada kita harus nyeduh dulu. Langsung ambil minum Nah, ya. hal ini kan sesuatu yang fresh banget kan di masyarakat, setuju. apalagi khususnya anak-anak muda gitu kan. Relate ya jadinya. Makanya itu teh botol sosro itu membawa konsep minum teh di mana aja dan kapan saja. Jadi nggak perlu ribet nyeduh lah segala macem. Jadi tinggal langsung minum gitu. Nah tapi kalau misalnya dilihat dari inovasi disrupsinya, itu ada 3 hal keren nih dari teh botol sosro. Apa tuh? Yang pertama teknologinya. Nah mereka tuh kan menyediakan teknologi ready to drink. Iya. Nah yang kedua itu model bisnisnya. Target market mereka itu adalah anak-anak muda, khususnya di daerah kota. Benar. Jadi kan brandingnya mereka itu kuat banget gitu kan, dengan tagline apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Tagline-nya ada di mana-mana tuh. Iya, dimanapun ya. Benar-benar setuju. Makanya itu. Nah terus jaringan distribusinya itu luas banget ternyata. Dari warung, restoran, event besar, konser segala macam itu kan banyak ditemuin ya. Iya, di mana-mana itu kayak pasti ada teh botol sosro. Gitu. Apalagi mungkin dia distribusinya lebih ke kota ya. Jadi makanya dia lebih cepat meluas. Pikuk kota itu agak rush banget ya. Iya, dan butuh serba yang satset. Iya, satset banget. Iya. Itu teh botol sosro butuh inovasi kan. Iya, menarik. Kalau dilihat nih, dihubungin lagi sama pelajaran kita yaitu teori disruptive innovation. Oke. Lah, Sariwangi itu inovasinya masih dalam DNA yang sama ya. Kayak dia itu membuat sesuatu yang baru tapi tetap aja kayak gitu, cuman lebih efisien aja nih. Kayak misalnya teh celup yang tadi Nuven bilang, dari yang harus ngeringin dulu ya kan, itu masih DNA yang sama tapi dikemas dengan lebih efisien. Teh celup ya kan, cuman bedanya kan lingkaran sama yang kotak itu aja kan. Packagingnya kali ya, lebih ke packaging ya. Benar, Oke, packagingnya ya. Sementara teh sosro tadi yang dijelasin sama Eca, dia ngubah total nih. Gimana cara orang minum teh ya kan. Kayak tadi mungkin kalau misalnya Sariwangi biasanya cuma biasanya di rumah atau mungkin di warung yang ada kompornya. Jadi nggak bisa sambil jalan gitu ya. Mau nyeduh atau gimana kan nggak mungkin kita nyeduh teh sambil jalan gitu. Iya, kalau teh sosro sendiri kan langsung kayak ambil langsung berangkat bisa di mana Iya, aja. benar-benar kan? setuju. Itu menurutku lompatan yang cukup besar ya buat banget ini inovasinya teh gitu. Iya setuju banget Ca. Jadi kan di sini kita bisa belajar nih. Ternyata inovasi itu bukan cuman soal bikin hal baru aja, tapi soal adaptasi dengan perubahan gitu. Kos banget ya perubahan. Adaptasi dengan perubahan nih. Nah kalau Sariwangi kan berhenti berinovasi gitu kan, sementara teh sosro itu terus bertransformasi. Jadi pelajarannya teman-teman, jangan pernah puas sama kesuksesan sekarang. Dan yang kedua harus selalu update sama tren dan teknologi yang baru. Dan kita tuh juga harus bisa bertahan di dunia bisnis yang kuat era sekarang ini, karena yang terpenting adalah yang paling cepat beradaptasi gitu. Setuju benar-benar sih. Apalagi perubahan sekarang ini cepet banget ya, entah dalam F&B, entah dalam
fashion ya kan, semuanya serba cepet. Iya, Iya, beauty. benar-benar. Cepet banget loh sekarang ini. Jadi Trennya bener-bener cepet banget gantinya. Bener. Kalau nggak beradaptasi susah sih. Iya, jadi pentingnya sekarang ini gimana caranya kita cepat untuk beradaptasi dibanding kuat di dalamnya. Jadi kuat boleh, cuman kita juga harus cepat beradaptasi. Ikutin Iya, tren, ikutin benar, zaman lebih tepatnya ya. Tapi jangan juga terlalu nyaman di zona nyaman ya. Iya, waduh, Kadang kan sebenarnya. ada yang berinovasi terus tapi dia cuma di situ-situ Itu-itu aja, aja, gitu. Jadi benar, harus iya, out of iya, the iya. box gitu kan. Iya benar-benar. Betul. Jangan pokoknya ngisi atau istilahnya ngasih inovasi yang udah ada, terus kayak dirubah lagi, tapi ternyata kayak perubahannya tuh nggak sebegitu besarnya gitu ya, nggak semenarik yang itu. wow banget gitu Iya, ya. apalagi kalau inovasinya terus-terusan, tapi ternyata ya udah aja gitu. Iya, itu udah benar. Banyak banget sekarang ya. Setuju banget, setuju. Ternyata ya itu tadi ya, dari secangkir teh yang bisa kita banyak pelajari ya. Ini hal simpel teh loh ya teman-teman. Iya. Soal strategi, inovasi, dan yang paling penting tadi harus cepat ngikuti perubahan zaman ya. Makasih buat teman-teman. Iya, Nuvel, terima kasih. Iris, Thank you Eka, juga. Oke, buat kamu yang lagi dengerin Inoftalk, semoga dari kisah Sariwangi dan Teh Sosro bisa jadi inspirasi nih buat terus berinovasi dalam hidup dan karir kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan ingat jangan cuma nikmatin tehnya aja tapi juga pelajari strateginya. Bye bye. Bye. Thank you guys.